membahas tentang virus corona yang mewabah di Indonesia dan seluruh dunia. Untuk kali ini aku akan memanggilkan salah satu narasumber. Ya, mungkin itu teman terdekat saya sih. Saya ingin memberi beberapa pertanyaan tentang wabah virus corona ini. Apa tanggapan dia terhadap ini? Dan kita mungkin bisa saling berbagi lah untuk mungkin tipsnya atau bagaimana cara menghadapi untuk wabah virus corona ini. Ya, kita panggilkan saja untuk narasumber kita hari ini, namanya Jan Reinhardt. Silahkan masuk, Bang. Ini, Bang. Ini kan Hudut. Gini kan, Bang. Oke. Nah, saat ini kan virus corona ini mewabah nih di seluruh dunia, terutama Iya. Indonesia udah mulai kena nih. Mungkin sebelumnya mungkin dia tutup itu yang di Indonesia. Jadi menurut Abang ini gimana nih masalah virus corona ini? Saya ini ada beberapa pertanyaan yang bisa mungkin saya ajukan kepada Abang atau Abang bisa jawabnya nanti, beri jawaban lah. Untuk pertanyaannya mungkin saya bisa kasih langsung ya. Pertanyaan ini, Bang, yang pertama ini gimana sih tanggapan Abang itu mengenai virus corona ini, Bang, yang mewabah saat ini? Tanggapannya sih ya parah sih ya, parah gitu, karena mewabah gitu. Ini pandemi ya Pak, pandemik udah mendunia gitu. Udah nggak logis lagi lah, satu dunia gitu kan. Memang udah luar biasa sih menurutku. Ya parah lah, karena udah satu dunia gitu kan. Iya. Lumayan parah lah. Nggak lumayan sih, udah parah kali lah pokoknya. Parah kali, Bang ya. Abang belum kena ini nggak, Bang? Puji Tuhan belum lah. Belum kan? Belum. Nah, takutnya kita nanti masuk ODP kan, kita nih jaga jarak nih, Jaga jarak 1 nih. meter, 1 Satu meter, nih, 1 meter. 1 meter kan. Nah, jadi harus jaga nih. Nah, takutnya kita kan nggak tahu kan Abang bersentuhan sama siapa, interaksi sama siapa kan, Bang ya. Betul. Nah, tapi untuk saat ini aman lah, Bang ya. Nah, mungkin itu untuk tanggapannya tadi kan. Mungkin pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan kedua ini, siapa aja yang mungkin berdampak akan virus ini, Bang, menurut Abang? Kalau berdampak, siapa aja yang berdampak? Saya rasa sih semua ikut dampaknya gitu, kena dampaknya. Mau dari setiap negara ya, pokoknya satu dunia ini udah berdampak lah di setiap orang. Terus juga sumber daya manusia juga, perekonomian juga terdampak, semuanya lah. Karena gimana ya, kita kayak contoh keluar juga susah karena jalan semua diblok. Iya. Terus habis itu mau cari sembako, makanan gitu juga susah gitu, karena udah gimana ya, kita mau keluar juga parno gitu. Nanti siapa Iya. tahu di kiri kanan kita, orang-orang terdekat kita, atau yang pas di saat kita keluar ada orang itu terkena, terus kita kayak takut gitu, nanti malah kena juga gitu. Jadi kayak kesusahan lah, apa-apa pergerakan sulit lah istilahnya gitu sih. Karena memang bener-bener kalau dari data yang kayak contoh dari website resmi gitu, memang udah besar gitu ini dampak ke banyak orang gitu, bahkan udah ribuan, bahkan kalau untuk dunia itu udah ratusan ribu lah kan, bahaya juga gitu kan. Makanya agak ya gitulah. Kan ini kan juga banyak nih supermarket nih, banyak customer tuh menimbun namanya Iya, sembako. betul. Gimana tuh, Bang, menurut Abang? Ya kayak masker pada terutama panik masker buying itu. gitu ya, semua dibeli, hand sanitizer habis, semua pada sibuk beli beras, mie instan gitu kan. Sebenarnya ya wajar karena pada takut gitu, nanti kalau misalnya udah pada besar wabahnya, keluar rumah juga susah gitu. Dan istilahnya udah direbut orang duluan gitu makanan, jadi mereka juga panik jadinya, karena juga beritanya juga udah mendunia gitu ya. Itulah karena orang-orang di Indonesia lagi gitu, apa ya, jadi ngeblank gitu saya. Tuh, coba. Karena ini kan kasihan juga tuh masyarakat kecil tuh, kalau orang-orang kaya tuh kan nimbun makanan sembako di rumah kan nggak enak tuh, orang kecil kan kasihan. Iya, betul. Bisa kadang nanti nggak dapat. Nah, itu sih salah satunya, benar kata Abang juga. Karena kan kita tuh di dunia ini kan ada yang istilahnya yang kaya, yang miskin, kasihan gitu sama orang-orang yang nggak miskin lah, kasar, yang menengah ke bawah lah ya. Menengah ke bawah tuh kasihan gitu, karena kan mereka nggak segampang yang menengah ke atas gitu untuk belanja ini itu semua diborong habis gitu. Yang menengah ke bawah ini malah nggak kedapetan gitu. Sekarang balik lagi ke pemerintah sih, karena kalau memang benar istilahnya ini benar-benar nanti bakal contoh kasar lockdownnya pada tren lockdown gitu ya,
supaya memberhentikan penyebaran virusnya lebih bagus ya memang lockdown untuk sementara lah, bukan istilahnya untuk lama, untuk sementara supaya kita tahu nih mana yang untuk mau dicek, tahu gitu orang-orang mana yang kena gitu kan. Habis itu juga biar semuanya adil gitu, untuk menengah ke bawah juga dapat pasukan makan gitu kan. Makanan aja lah kayak listrik, kontrakan, kredit bodo amat gitu, ini makan aja karena pasti butuhnya makan gitu. Itu sih lebih bagus pemerintah yang lebih cakep lah, lebih cakep untuk menangani kasus inilah gitu. Terus ini bang, pertanyaan ketiga nih, menurut abang nih kenapa kok bisa sampai lah di Indonesia ini virus ini bang? Kalau Apa untuk penyebabnya, kalau di otak saya tuh ya sistem ini ya, di contoh kan kalau turis gitu masuk ke Indonesia dibebasin. Kita tahu jauh sebelum ini kan, sebelum masuk ke Indonesia kita tahu kok di dunia, di luar negeri pada sibuk kasus ini gitu, virus ini pada mau wabah gitu kan. Terus kita Indonesia di contoh bandara, pelabuhan itu tetap aja gitu terus masuk keluar gitu. Kita nggak tahu terus itu entah bawa virus apa, atau ada dia sakit apa. Terlepas dari inilah corona, istilahnya kurang safety lah keamanannya. Memang sih di luar sana juga pada gitu juga gitu, nggak Indonesia aja. Maksudnya ya seharusnya pas udah tahu ada kasus kayak gini lebih baik untuk mencegah lah. Nah sekarang tau udah banyak kasus saya di Indonesia, mau ngomong kayak mana, ditambah masyarakatnya juga pada bebal gitu kan. Yang keluar udah disuruh nggak usah keluar, stay di rumah, ya tetap aja keluar aja gitu. Namanya Indonesia bang, keras kepala rata-rata bang, Keras kepala. masyarakatnya bang. Itulah. Gimana lagi bang, ya nggak bisa kita pungkiri masyarakat Indonesia. Ya mungkin ya nanti kan ke pribadi masing-masing lah ya bang. Pribadi masing-masing lah, harus saling memahami lah. Dan ada lagi sih kayak orang share, orang-orang yang pada mati gara-gara kasus ini, karena virus Takut. ini ditakut ya. Jadi kan keseluruhan Indonesia jadi kayak wih gila ini virus parah, ini mematikan. Semua pada panik, semua pada takut. Kenapa harus menyebarkan itu? Kenapa nggak saling support, terus menonjolkan kalau sebenarnya virus ini ada yang sembuh gitu karena virus ini. Jadi kan semuanya jadi lebih terkontrol, nggak pada ketakutan, nggak pada kayak parno. Memang kita harus mencegah, cuman setidaknya kita nggak bikin kerusuhan jadi karena yang buat takut ini gitu sih. Stop untuk menyebar yang nggak jelas, pokoknya tetap disaring dulu lah. Kalau misalnya ada berita-berita positif lah pokoknya, yang muncul tuh disaring dulu, disaring semaksimal mungkin, cari dulu sumber-sumber yang terpercaya untuk penyebaran beritanya. Ya, karena kan kita juga ada contoh ya, ini saya sebut aja ya, CNN Indonesia itu udah jelas gitu terpercaya, atau Kompas TV. Dari situ kan udah ada tuh mereka membagikan data-data yang benar gitu. Ya udah, yang bagusnya aja. Ini yang orang pingsan keras asam lambung di videoin bilang corona apa, coba nggak jelas kan. belum tahu apanya, belum tahu masalahnya apa, udah nih corona, langsung dibilang, udah langsung dijudge itu, udah dijudge ini kena corona kan. Jadi ya sebenarnya banyak orang pingsan di pinggir jalan, banyak itu dulu sebelum ada corona. Cuman karena ada corona ini, yang pingsan di jalan corona kan, aduh tolonglah. Itu jangan kena coro bang, coro kena kencing coro. Ini kena corona nih, corona. Corona, aduh IQ saya nggak sampai. Kurang ajar kamu. Pertanyaan selanjutnya bang, untuk obatnya saat ini gimana bang? Dengar-dengar katanya udah ada, tapi ya masih mungkin hoax sih, tapi nggak tahu ya. Katanya di Cina udah ada. Bener. Gimana menurut abang nih bang? Kalau ini yang sepengetahuan saya nggak tahu ya kok yang sebenarnya seperti apa gitu. Di katanya di Wuhan itu atau di Cina katanya sudah mulai membaik, dan katanya juga Indonesia juga bukan meminta yang membeli atau apa gitu dari obat-obatannya dari sana. Ya mungkin mudah-mudahan sudah ada lah, karena supaya kita masyarakat tenang gitu. Udah ada, karena juga kan udah ada tuh yang case-nya udah sembuh beberapa. Kita lihat dari situ aja, oh bisa kok ada yang sembuh. Jadi jangan berpikiran kalau sekali kena corona udah umur kita nggak panjang, nggak kayak gitu ya, karena masih ada kesempatan sembuh gitu. Kalau untuk obatnya memang kalau di Wuhan udah membaik gitu, mudah-mudahan memang ada sih kalau menurut saya ya. Nggak mau memastikan iya atau enggak, nanti dibilang kayak penyebaran hal yang nggak jelas gitu. Ya udah
bagus istilah, mudah-mudahan udah ada. Enggak ya, kita saling menjaga kayak misalnya kesediaan Iya. masker, kalau misalnya mau keluar tuh pakai Iya, masker, pakai masker, jaga jarak. jaga jarak. Kalau ada hand sanitizer bisa itu kita kasih di botol spray yang kecil tuh, kita bawa untuk semprot ke Terus tangan. jangan membiasakan megang area yang sensitif ya. Kalau belum cuci tangan gitu, belum bersihkan tangan. Contoh kayak mata, hidung, mulut, karena kan itu kayak sensitif gitu. Virus-virus gampang masuk di area yang seperti itu. Jadi ya lebih baik untuk membersihkan dulu tangan, rajin cuci tangan atau hand sanitizer ya minimal gitu. Kalau misalnya nggak lagi ada tempat yang untuk membersihkan tangan, ya itulah dibersihkan dulu. Otak kan perlu bersih itu, Bang. Otak harus dibersihkan. Iya. Untuk rakyat Indonesia yang suka nonton video-video nggak jelas ya, yang membagikan link-link yang kayak link gun, linknya gun gitu ya, tolong ya dibersihkan otak Anda karena neraka menunggu Anda. Iya. Surganya, Bang. Tobat Bang. Tobat Bang. Kalau untuk surga ya, Bang. Kalau untuk surga tobat. Pertanyaan selanjutnya ini, Bang. Kapan lah kira-kira bisa kita terbebaskan wabah ini, Bang? Ya, keinginan seluruh rakyat dunia ya, itu secepatnya lah. Karena nggak enak gitu, dirumahkan pun nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Nanti kan yang nggak enaknya pula ya. iya. Nanti kalau berkepanjangan ya lelucon ya, jangan anggap serius ya. Berkepanjangan 9 bulan udah pada lahir tuh banyak anak. Kenapa di rumah mulu? Nggak ada aktivitas di luar. Para papa-papa muda membuat mama muda keluar lagi. Maaf ya, hanya jokes gitu, jangan diambil hati. Ya pokoknya intinya kita berharap secepatnya lah, karena kita juga pengen nikmatin dunia luar lagi, maksudnya yang positif ya. Kayak saya tuh hobinya apa ya, kayak hobinya Bang, kayak anak orang, Bang. Nggak, ini serius ya, hobi saya daki gitu. Daki apa, Bang? Daki Gunung Kembar atau apa nih, Bang? Gunung alam lah, Alam ya, ya. alam kayak Bukan Rinjani Kembar, gitu, Rinjani yang tinggi banget itu kan, Rinjani yang di Jawa Barat. Ini Bang, banyak pisang ini, Bang. Daki aja, panjat aja, Bang. Iya, sebenarnya iya sih, cuman bisa juga dibilang mendaki, cuman kan lucu kali. Daki pisang buat apa gitu, nggak enak gitu. Tapi yang ada kayaknya kalau kita di rumah aja makan tidur penyakit juga ya, Bang, diabetes. Itu dia, kita juga nggak boleh untuk kayak bersantai terus di rumah, juga kan bisa olahraga, bisa senam, berjemur di bawah sinar matahari, terus juga bisa makan makanan yang sehat, jaga pola makan lah, jadi kan tetap terjaga, tetap sehat gitu. Pola makan pasti terjaga, Bang, karena duit habis terus, Bang. Iya sih. Paling tahu tempe nasi kalau ada pun ya. Kalau ada, iya. Itu yang takut yang nasi udah habis tinggal kerak lah, Bang. Itu gizi buruk nanti jatuhnya. Jadi kayak di Afrika dong. Nggak habis keraknya dijemur jadi nasi aking. Jadi rengginang nanti. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Berapa lama lah kira-kira nanti kita bisa untuk menikmati kembali aktivitas kita yang normalnya seperti biasanya gitu. Ya, kalau itu semakin Anda menurut di rumah, semakin cepat kita nikmatin kebebasan itu. Menurut saya, Bang, orang tua, Bang. Iya kan, orang tua juga ngelarang keluar rumah. Harus nurut orang tua ya. Buat anak muda yang buat anak-anak bocil yang bandel gitu, kok dibilang main warnet, udah dibilang warnet itu sumbernya juga karena keyboard itu nggak satu orang yang megang, keyboard mouse tuh nggak satu orang, kan ganti-ganti gitu, jadi tangan banyak yang megangin itu. Mereka paling ngelapnya pakai kain biasa, nggak pakai hand sanitizer atau disinfektan kan, jadi ya dikurang-kurangi lah. Enaknya kayak cuacanya, Bang, anginnya sepi-sepi, Bang ya. Di luar nih, kita kan nggak mau di luar ini, kita kenapa di luar? Oh, ini nggak di luar, ini belakang rumah ya, ini belakang rumah. Tapi kita jaga jarak, Bang. Jaga jarak. 1 meter. Bang. Pokoknya untuk peraturan yang diberikan pemerintah untuk tetap di rumah. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh hashtag di rumah aja gitu kan. Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja, paling lagi ngumpul sama kawannya. Itu kurang ajar. Banyak buat itu story kayak gitu ya. Lagi ngumpul-ngumpul tulisan hashtag di rumah aja, kurang ajar. Maunya apa dia? Menutupi kebohongan itu, Pak. Iya. Bandel dia memang. Aduh, ini buat ini juga ya, remaja-remaja yang anunya lagi pada gatel ya, butuh asupan dari cecan-cecannya itu. Aduh, tolonglah di rumah aja, di rumah banyak link-link yang menanti Anda gitu. Tapi sekarang jaringan agak susah, Bang. Iya sih. Semenjak di rumah kan ini jaringan bermasalah, agak sulit untuk mengakses namanya internet. Iya sih.
Cuman ya tetap mau nggak mau biar cepet selesai nih kasusnya gitu, kasus besar loh, satu dunia loh gitu ya. Kita membantu supaya para aparat dan pokoknya aparatur negara itu bisa cepet gitu dalam penanganannya. Kalau kalian juga bandel ya udah sama aja, mereka juga mau menyelesaikan ini semua gitu. Kalian aja pada bandel di rumah, nggak mau santai di rumah ya keluar gitu, sama aja kan salah satu orang yang membunuh orang-orang lain gitu. Kan ada tuh kasusnya di Italia, bukan kasus sih, dia jadi peraturan gitu, orang yang keluar itu sama dengan percobaan pembunuhan. Iya dong, kalau dia kena terus dia ketemu sama kawannya lagi, otomatis kawannya kena, terus kawannya ini pulang ketemu keluarganya, satu keluarga kena, keluarganya pada keluar lagi, ya udah selesai, satu bumi ini pada udah selesai, nggak ada manusia lagi kan, nggak enak sih. Atau kayak Rusia aja bang, dilepas tuh singanya tuh bang. Itu keren sih, itu keren. Cuman gak tau ya itu hoax atau enggak. Cuman itu kalau terjadi keren sih. Jadi kan berani keluar ya kan bang ya. Bukan, jadi kita takut bukan karena di luar ada zombie atau apa gitu. Ada singa yang menanti. Ada singa yang menanti Anda, daging-daging yang mentah ya. Ini juga pada nanti kalau udah selesai nih virusnya ini, wabahnya nih, kayak singa semua juga ini, singa lapar. Iya, pengen kesana pengen sini. Laparnya ini cowok lapar, wanita lapar cowok. Bisa jadi. Karena kita nggak tahu kan masyarakat Indonesia ini pikirannya aneh-aneh aja nih. Karena banyak sekarang gadis-gadis yang naik jabatan ke mama-mama muda jadi. Tapi kasihan juga bang, nih bang yang pada merit dibatalin bang. Iya sih. Gimana tuh bang, udah kebelet tuh sebenarnya tuh. Di cancel ya. Di cancel kan, ditunda juga, dia nggak tanpa waktu yang ditentukan. Mereka sih udah tahu yang kayak gini malah mau nikah ya. Ya udah ntar aja kawin aja. Jangan ditiru, boleh, jangan ditiru. Mentang-mentang di rumah, lu hajar tuh kawin di rumah. Nikah dulu, nikah dulu ya teman-teman, dengar ya, nikah dulu baru kawin. Jangan menambah rakyat yang gak halal ya, gak sah ya, aduh, jadi anak haram gitu. Jangan ya. Ini bahas apa nih, aku takut kena ditangkap polisi. Aduh, copyright ini. Aduh, kena take down nanti nih video ini, kena take down nih. Udah enggak ya. Nanti di-cut lah yang enggak jelas. Iya, bisa. Tapi kayaknya enggak tahu bang, kalau lagi malas ngeditnya bang, langsung upload ya. Langsung upload aja nih. Aduh, mati kita. Oke, untuk apa tipsnya mungkin ya dari abang apa lagi bang untuk penjagaan ini aja? Tipsnya nurutin orang tua kalian ya. Nurutin orang tua kalian pasti juga melarang kalian keluar. Untuk anak-anak muda nih ya, sama saya juga masih muda, umur saya juga masih 19 tahun gitu kan. Abang 19 tahun, sama beda setahun bang. Iya, abang 20 berarti gitu. Apa 18 bang? 18 apa salah? 18 ya bang? Iya, 18 tambah 7 bang. Iya. Oke sih, leluconnya sangat memikirkan ya, karena saya matematika nilai jelek, jadi saya nggak peduli, udah biar aja dia yang ngitung sendiri. Oke, pesannya juga itu aja sih, dia tetap di rumah, jaga kesehatan, juga kurangin berinteraksi sama orang gitu dalam jarak yang dekat gitu. Terus buat yang memang lagi kurang sehat, batuk, memang mungkin kalian nggak ada corona, maksudnya jangan bikin kepanikan gitu. Kalau batuk pakai attitude gitu, ditutup mulutnya, jangan lebay anjing. Lebay. Kagak ada otak ya. Apa biar jadi konten toksik. Anda salah mengundang orang. Aduh, gue salah kayak ngundang orang nih. Besok gak gue undang lagi nih untuk jadi apa narasumber nih. Susah nih, udah bayar yang nggak ada nih. Nggak ada. Kita baru aja membangun satu channel yang nggak jelas ya. Aduh. Oke, itu aja lah pokoknya. Mungkin tetap ya, jaga kesehatan, jaga hidup lah supaya tetap hidup. Mungkin itu aja untuk kali ini tanya jawab masalah wabah virus corona. Dari saya mengucapkan dan balik lagi untuk memberitahu pada rekan-rekan sekalian, teman-teman semua yang ada dimanapun, untuk tetap menjaga diri, menjaga pola makan, pola hidup dengan cara satu, untuk jika Anda berkeluaran pakai masker atau pakai juga sarung tangan, gunakan hand sanitizer untuk mencegah namanya penularan virus corona yang kita nggak tahu kapan datangnya dan dari mana dan dengan siapa kita interaksi, kita nggak tahu kapan aja kan. Untuk itu sekian dari saya dari Irwan Pasbil Official mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi, dan kami pamit.
dari Jan Renhat. Ya, saya Saya Jan juga juga. mengucapkan terima kasih untuk Ya, Anda sama-sama, sebagai Bang. narasumber pagi Ya, pada terima hari kasih. ini. Mohon maaf ya kalau saya kurang jelas ya, Bang. Iya, Bang. Ya nggak maklum apa-apa, saya Bang. masih muda, masih labil gitu, Masih labil ya, Bang, masih ya. pengen fun juga, cuman saya juga jaga diri gitu. Mati Ya. aja, Bang. Terima lah, Bang. Oke deh gitu. Terima kasih, Bang, ya. Makasih ya. Dah.